Halo, halo. Kita ketemu lagi, Bolo. Dan kali ini, di kontenku yang kali ini, aku mau menceritakan tentang update rating terbaruku per hari ini, tanggal 11 April ya. Otomatis nanti untuk rating per tanggal 10 April 2025, juga orderan terselesaikan untuk hari ini. Hari ini kebetulan aku hanya on beat sampai sekira jam 10 pagi. Karena setelah itu aku ngantuk, butuh tidur, aku tidur. Setelah itu Jumatan, dan sehabis Jumat itu malah hujan. Selepas Jumatan itu malah hujan sampai sore hari ini tadi. Dan baru malam ini sekitar jam setengah 8 lebih itu baru reda hujannya, Bolo. Tadi masih agak gerimis. Alhamdulillah sepertinya sekarang sudah reda. Jadi aku hari ini cuma dapat 2 orderan, Bolo. Tapi nanti aku bukakan di aplikasi Taxi Driver. Kemudian aku akan menceritakan tentang filter tarif di Jogja. Waktu kemarin dapat long trip ya, long trip ke Jogja. Kemudian setelah sampai titik tujuan itu, aku coba aktifkan autonya, langsung nyantol auto itu, Bolo. Nanti ada video tangkapan layarnya juga. Kemudian juga waktu kemarin aku dapat middle trip ke Ungaran, Bolo. Ungaran Semarang itu senilai 70 berapa ya? 73.000 kalau nggak salah itu. Itu aku juga dapat filter tarifnya Semarang. Nah, hal apa yang menarik nanti akan aku sampaikan, dan sekarang kita langsung ke taksi driver dulu, Bolo. Nah, ini auto tadi aku nyalakan beberapa saat yang lalu. Maksudnya aplikasi aku nyalakan beberapa saat yang lalu. Kemudian biasanya otomatis langsung autonya nyala, Bolo. Autonya nyala, dan aku tidak berminat untuk on ya, untuk mengaktifkan aplikasi. Jadi hanya untuk mengupdate rating dan filter tarif. Kemudian orderan terselesaikan untuk hari ini. Nah, kita lihat dulu saldoku per hari ini 51.425, Bolo, dan aku belum ada keinginan untuk menambah saldo. Nggak tahu kenapa, karena satu sisi juga kondisi badanku belum berani benar-benar untuk kembali on beat ya. Mengingat cuacanya juga Salatiga saat ini, aduh, susah banget ditebak, Bolo, diterka. Jadi tadi hujan seperti itu tadi, kemudian nyatanya sampai sore ya. Filter tarif di Salatiga masih untuk akun prioritas ditingkatkan, masih di delivery, bike, food shop, dan food and goods. Kemudian untuk layanannya alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan. Dan selanjutnya, Bolo, kita ke rating. Rating per tanggal 10 April 2025, Bolo. Di angka 0,99/100 dari 100 orderan diselesaikan. Kemudian selesai menurut tugas otomatis di angka 83. Selesaikan jam sibuk di angka 55. Rata-rata order sudah turun, Bolo, menjadi 9,9. 9,9. Nah, ini sudah mendekati angka 8, Bolo. Nggak tahu, mungkin besok sudah turun menjadi 8 atau malah 7, karena hari ini aku cuma dapat 2 orderan, Bolo. Nah, kemudian order prioritas yang diselesaikan di angka 46, kemudian komentar positif 15, di parameter negatif masih ya, Bolo ya, PBO 1, UN 1. Ini dari customer yang kemarin aku bilang ber-SDM rendah, Bolo. Kemudian terkait dengan orderan yang diselesaikan hari ini, yang aku selesaikan, Bolo, cuman dua ini, dan yang pertama ini, Bolo. Nah, ini sebentar. Nah, ini orderan dari customer atau pelanggan yang
Di sini punya tanda bintang dan bercentang, Bolo. Jadi ini pelanggan tetap dan berbintang, gitu kan. Nah, kita lihat dulu statistiknya. Statistiknya orderan ini muncul di daftar orderan pada jam 6.16 dengan jarak penjemputan tadi sejauh 5 kilo lebih, Bolo. Nah, kemudian aku cocol orderan ini. Aku kalau bahasanya Salatiga itu nutul orderan ya, Bolo ya. Aku tutul ini padahal argonya cuman 10.000 berapa tadi? 10.500 kalau nggak salah. Dengan titik penjemputan di agrowisata Kuncen Gedangan ini dengan titik pengantaran ke SMK Negeri 2 Salatiga. Nah, ini setelah aku sampai lokasi, kemudian aku yang meminta untuk dibatalkan, Bolo. Gitu. Jadi setelah ketemu itu baru aku minta dibatalkan. Penjelasannya bagaimana nanti aku sampaikan, Bolo. Dan akhirnya di orderan berikutnya ketika aku sudah sampai di lokasi itu menjadi argonya berubah, Bolo. Menjadi 15.500. Itu. Kita lihat ya statistiknya. Nah, ini dan ini menjadi penugasan otomatis. Sebenarnya tujuanku itu bukan untuk nyari penugasan otomatisnya, Bolo, bukan untuk autonya, tapi lebih kepada soal tarifnya gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di videonya, Bolo. Video tangkapan layarku ketika aku mengambil orderan ini. Ketika aku cocol orderan ini, Bolo. Sebentar, mana ya tadi? Nah, ini Bolo. Video ini memakan memori 1,55 GB, Bolo. Jadi ini lumayan banyak, makanya itu sebabnya kenapa memori HP ku cepat penuh gitu kan. Nah, ini kita buka dulu, Bolo. Nah, ini, Bolo. Jadi orderan ini senilai 10.500 dengan keterangan seperti ini, berbintang dan pelanggan tetap, Bolo. Alasannya kenapa? Ini jam 6.20 aku cocol, sebelum jam 6.20 ini sudah aku cocol dan berhasil masuk ini. Kenapa aku cocol? Alasannya satu begini, jujur aku memang butuh histori baru gitu kan. Butuh histori baru dengan lokasi yang baru, orderan yang baru gitu kan. Terlebih dia berbintang dan pelanggan tetap, Bolo gitu kan. Jadi aku butuh challenge baru, tantangan baru gitu kan. Nah, alhamdulillah aku cocol dan dapat. Kemudian aku ambil orderan ini sudah. Nah ini dalam perjalanannya seperti ini, Bolo. Oke, kita agak percepat sedikit, Bolo. Nah, ini kalau sesuai dengan yang ada di map-nya. Jadi aku menuju titik penjemputan itu mengikuti map ini, Bolo. Mengikuti map ini ke arah Pasar Gedangan itu. Setelah Pasar Gedangan itu maju sedikit, ada jalan masuk itu, Bolo. Itu naik terus ke atas, Bolo. Naik terus ke atas itu dengan apa ya? Dengan jalan yang cor-coran tapi sudah berlumut, Bolo. Gitu kan? Itu jujur, kalau misalnya nanti baliknya lewat situ lagi aku nggak berani. Serius, Bolo. Karena apa? Kalau direm itu lusut itu bisa bisa berisiko besar sekali itu. Gitu. Karena jalannya nanjak banget itu. Nanjak ke atas des itu. Dan alam ya, memang semua takdirnya Allah. Itu nggak tahu kenapa aku berani saja naik gitu loh. Nggak punya pikiran negatif sama sekali gitu kan. Tapi jujur kalau misalnya itu kembalinya lewat jalan itu lagi, aku jujur nggak berani gitu. Kalau untuk turun ya, Bolo ya. Karena cor-coran tapi sudah berlumut, Bolo. Jadi naiknya itu pun modal nekat, Bolo. Kita lanjutkan dulu videonya ya. Oke. Nah, ini posisinya mau sampai di Pasar Gedangan, Bolo. Pasar Gedangan. Nah, kemudian agak maju sedikit. Gelap ya, teman. Nah, gini dong.
Nah ini hampir di Pasar Gedangan. Nah ini setelah masuk bolo. Nah ini sudah sesuai di map yang tadi bolo. Sesuai di map yang tadi. Nah titik penjemputan itu sesuai aplikasi itu di sini. Aduh, di yang dilingkari ini bolo. Nah sementara si customer di chatnya bilang jalan yang ini tadi, jalan yang ini suruh lurus ke atas bolo. Suruh ke atas sini. Lurus saja naik gitu. Dan ini adalah jalan cor-coran bolo. Jalan cor-coran bukan. Nah aku berhenti tepat di atas sini, yang kemudian aku bikin video shot tadi, yang Jumat jam 6.30 ku di sini, di bukit ini gitu kan bolo. Itu ada di video shotku. Nah kemudian aku di sini di chat sama si customer lagi bahwasanya sudah lihat dua rumah belum gitu kan. Nah yang aku lihat itu malah bukan bukan di sini, bukan di atas sini bolo, bukan lurus lagi, tapi di sini aku memang melihat dua rumah gitu kan. Aku pikir loh itu rumah itu sepi, aku lewat aja nggak ada pergerakan apapun itu loh. Nah sama si customer ini yang berbintang dan pelanggan tetap ini disuruh maju lagi bolo. Maju itu jalannya batu kalau nggak salah, berbatu gitu loh bolo. Jadi belum cor-coran gitu kan. Nah akhirnya aku maju lagi, maju lagi. Nah ini chatnya bolo, ini chatnya eh, lurus terus ke atas pak, jangan belok gitu kan. Ini sudah di atas kak, terus kemana gitu kan. Nah kita lihat chatnya bolo. Nah ini waktu aku tadi ambil gambarnya bolo, ambil video untuk bahan video shot ya bolo ya. Nah ini kata si customer lihat ada dua rumah, ada ya ke situ gitu kan. Nah ke situnya ternyata maju lagi. Nah ini bolo, jadi di Jalan Batu apa di mana pak gitu kan. Terus aku bilang persis di sambungan Jalan Batu dan Cor gitu kan. Jadi seperti yang aku ceritakan tadi bahwasanya aku tepat di sambungan antara Jalan Cor-Coran tadi dengan Jalan Batu itu, Jalan Berbatu maksudnya. Itu aku bikin video di situ bolo. Sambil nunggu si customer gitu, bukannya apa-apa karena si customer belum merespon gitu kan. Nah kemudian kelanjutannya adalah ini di setelah aku terus maju. Nah ini bolo. Setelah sampai di lokasi itu aku bilang si customer, nah, ini sudah hampir sampai nih. Ini ada jalan lain mas, lurus ya. Nah ini setelah ketemu dengan si customer, customernya ini ternyata cowok anak SMK bolo. Jadi setelah ketemu itu karena titik penyebutannya itu berbeda dengan titik yang sekarang kita mau berangkat itu akhirnya cara merubahnya kan cuma satu bolo kalau menurutku ya. Ya itu membatalkan orderan, membuat orderan baru di titik yang sekarang dia berdiri gitu bolo. Nah terus akhirnya begini, aku bilang sama masnya, mas ini kalau kalau tak jalankan sesuai dengan ini tadi yang argo 10.500 itu aku pelanggaran mas, gitu kan? Karena titiknya tidak sesuai, titiknya di sana, sementara kita di sini. Nah solusinya cuma satu, yaitu batalin orderan itu. Aku masih di sini, nanti orderan itu otomatis masuk ke akunku gitu. Jadi jangan takut gitu kan. Nah dia mau bolo, dia mau dan kita lihat. Nah ini posisinya. Bentar. Iya harus sudah tiba. Nah ini bolo. Jadi
Begitu dirubah menjadi yang sekarang, itu argonya menjadi 15.500 Bolo. Nah, padahal dia jangan salah, dia berbintang dan pelanggan tetap. Otomatis dia tidak baru 1-2 kali menggunakan aplikasi Maxim. Ini versiku ya, Bolo ya. Kalau menurutku dia bukan sekali 2 kali menggunakan aplikasi Maxim. Kalau seperti yang kemarin, yang hanya berbintang saja, yang aku cocol dengan penyebutan di daerah mana Kepil. Nah, Kepil Tegaron itu Bolo, itu dia pun bercerita bahwa dia baru sekali menggunakan Maxim gitu kan. Jadi aku sangat memaklumi dan ternyata dia salah nitik dan kemudian faktanya argo yang di aplikasi yang terbaru itu lebih murah gitu kan. Dan itu faktual gitu kan. Dan aku menurutku sudah benar gitu kan. Tapi kalau ini terlalu sulit untuk kita tidak menduga bahwa ini adalah upaya dari si customer yang notabene berbintang dan pelanggan tetap ini untuk menekan tarif menjadi lebih murah Bolo. Lebih murah 5.000 kan. Nah, ini kalau kalau misalnya Kang Ojeknya mentalnya lemah dengan medan yang seperti itu yang luar biasa berat kalau menurutku ya. eh, dengan jalan cor-coran yang berlumut naik nanjak itu luar biasa Bolo. Itu kalau nggak siap mental bener-bener bisa down dia, bisa down dan kemudian sama si CS ini kalau dia kalah mental bisa di UN, ya bisa bisa ditekan sama si customernya Bolo. Dan nanti kalau misalnya yang terjadi kayak kayak kasusku kemarin yang menjadi apa UN yang mengada-ada itu plus plus apa menjadi PBO, wah itu kasihan banget itu. Yang kasihan apa? Tukang ojeknya Bolo. Ini pengalaman menarik sekali buat Kang Ojek Encim ya, Maxim, bahwasanya bahwa seperti ini tuh faktual, hal ini nyata Bolo. Dan tujuanku menceritakan ini tuh bukan bukan menjelek-jelekan sama sekali tidak. Justru ini input positif bagi yang mau menerimanya gitu loh. Kalau orang tujuannya sudah menilai negatif dulu, sebaik apapun yang kita sampaikan tidak akan berarti apa-apa Bolo. Yang ada cuma penilaian negatif gitu kan. Tapi kalau kita mau belajar secara faktual, pasti ada kebaikan di balik itu semua gitu Bolo. Nah, ini ya, jadi kalau menurutku dengan fakta bahwa dia berbintang dan pelanggan tetap ini, dia memang sengaja mencari tarif lebih murah Bolo. Dan aku punya gambar satu lagi Bolo. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Dia menurutku dia orderan pertama itu sengaja salah nitik Bolo. Salah salah meletakkan titik penyebutan tujuannya untuk tarif lebih lebih murah gitu kan. Nah, kemudian kita lihat fakta di lapangan di videoku berikutnya Bolo. Di mana sih tadi? Sebentar Bolo. Oke, ini kita keluar ke sini dulu. Nah, ini Bolo. Ini adalah lokasinya Bolo. Di Polobugo. Selamat datang. Apa Bu? Belum tahu. Lebih ngertos Bu. Sudah. Aduh, sorry Bolo. Batukku masuk ya. Jadi seperti itu. Dan ini faktual di lapangan. Kondisi maaf rumahnya si customer tadi. Dengan jalan seperti ini berlumut Bolo jalannya ini. Yang tadi yang jalan nanjak tadi itu lebih parah lagi tuh. Seperti itu dan alhamdulillah sih selamat Bolo ya. Alhamdulillah selamat sampai sampai dengan di tujuan itu dan masih bergening tentang tarif itu dan akhirnya dia mau merubah titiknya menjadi seperti itu. Nah, setelah orderan itu masuk, orderan auto itu masuk, dia pun masih ngepush lagi Bolo. Si customer ini masih ngepush lagi. Cepet ya. Maksudnya jalannya cepet gitu loh. Nah, aku sih siap saja gitu. Oke, siap saja Mas. Yang penting gini Mas, satu, sampean selaku selaku penumpang yang lebih tahu jalan sini harus ngasih tanda. Ini belok kanan, belok kiri, gitu kan? Karena saya kurang paham daerah sini gitu kan. Terus terang seumur hidupku masuk di tempat ini baru sekali ini Bolo. Gitu kan? Masuk di tempat ini baru sekali ini. Dan ternyata faktanya memang ya maaf-maaf ya.
Itu si customer-nya itu ya agak agak tulalit gimana gitu bolo. Jadi pas di belokan mana itu harusnya harusnya belok kanan itu kan, aku udah bilang dia, Mas bilang kalau belok kanan itu. Dia tuh nggak belok kanan, aku hampir saja lurus itu bolo. Itu. Dan banyak kejadiannya yang seperti itu dan alhamdulillahnya itu memang ya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Alhamdulillah sekali tadi banyak sekali yang dimudahkan bolo. Eh, kita kembali lihat tadi ya yang kelanjutannya, tapi itu faktualnya bahwa kondisi di lapangan seperti itu bolo. Nah ini perjalananku bolo. Perjalanan menuju ke lokasi pengantaran. Kiri ya? Nah, Nah, aku bilang saya itu di depan tuh ada ayam jago bolo. Ada ayam jago tapi nggak mau minggir gitu loh. Makanya naik bahasa Jawa ini tak gusah gitu kan. Sah gitu kan. Usah gitu kan. Jadi ceritanya begitu. Kenapa aku sampai bilang sah gitu. Saja. Ya. Kiri ya? Kiri apa lurus? Kan kan betul kebun-kebun loh mas. Pernah masuk situ. Nah ini pun alhamdulillah sampai di titik ini aku sudah paham lokasi ini bolo. Jadi si pelanggan tetap tadi dia maunya mengambil rute yang lebih jauh lagi. Tapi karena aku paham lokasi situ, aku belokkan ke rute yang lebih dekat bolo. Pertimbanganku sederhana karena apa? Satu, mengingat jam jam masuk sekolah bolo. Jam masuk sekolah dia kan jam 7. Sementara di sini itu sudah jam 6.40. Aku nggak yakin bahwa 20 menit itu nanti akan sampai di lokasi. Dengan pertimbangan banyak nanti titik yang akan dilewati itu adalah titik yang crowded loh. Titik titik yang banyak anak sekolah di situ gitu loh. Nah, akhirnya aku tembuskan ke situ. Bahkan tadinya itu mau aku lewatkan JB juga, cuman dia nggak mau. Dia maunya lurus saja. Oke deh kalau maunya itu. Cuman nanti agak crowded gitu kan. Dan seterusnya, alhamdulillah bola sampai di tujuan dengan aman, terkendali dan ya alhamdulillah. Nah, kemudian waktu orderan diselesaikan ini orderan diselesaikan. Nah, ini bola. Kita lihat. Aku dulu pernah nganterin cewek itu diajak masuk. Ya, masuk aku. Sini aja. Oke. Berapa nanti 15.500. Kalau nggak ada 15 aja nggak apa-apa. Benar, Mas. 5.000 ya. Jangan lupa like ya, Mas ya. Ini. Makasih, Pak. Sama-sama, Mas. Nah, di sini bolo. Di sini setelah sampai aku bilang bahwasanya kalau nggak ada 15 ya 15.000 saja nggak apa-apa gitu kan. Kemudian kenapa aku bilang jangan lupa like gitu kan. Itu tujuannya bukan apa-apa bolo. Ini challenge-nya gitu, tantangannya itu luar biasa berat gitu kan. Kalau menurutku loh ya. Ini subjektif menurutku. Bagi tukang ojek yang belum belum cukup mental dan berpengalaman, wah ini medannya berat bolo, serius. Polobogo yang lewat Gedangan itu jalannya naik seperti itu terus dengan argo yang awalnya cuma 10.500 bola dan kita harus mengedukasi menjadikannya menjadi tarif yang sesuai dengan aplikasi yaitu 15,5 bola. Nah alhamdulillah di perjalanan pun juga tidak terlalu terkendala dengan kreditnya jalanan bolo karena ini jam sibuk jam anak sekolah bolo dan alhamdulillah dalam jam 6.51 ini sudah selesai orderan ini terselesaikan dengan baik alhamdulillah banget ini bolo ini luar biasa kalau menurutku exciting ya kalau menurutku pribadi loh ini pengalaman yang exciting dan jujur menurutku ini semua campur tangan Allah Subhanahu wa taala bolo aku mah apa gitu kan jadi nggak ada apa-apanya ini semua ya murni skenario dari Tuhan gitu.
Seperti itu bolo, ceritaku tentang orderan ini. Dan berikutnya adalah tentang, nah ini aku hapus dulu bolo, 1,5 GB ini menu-menuin menu-menuin memori HP ku. Ini aku mau ceritakan yang pertama adalah eh oh biar 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 runut ya. Maksudnya orderan hari ini yang terselesaikan ya bolo ya. Ini yang pertama, ini orderan pertama. Kemudian yang kedua ini juga auto bolo. Pada orderan masuk pada jam 9:09 bolo. Jam 9:09 ini penugasan otomatis. Ini dekat dari rumahku bolo. Nah, kemudian terselesaikan jam 9:25 dengan jarak perjalanan cuma 2,31 kilometer. Nah, jaraknya kalau menurut aplikasi ini cuma 0,1 kilometer. Makanya masuknya auto bolo. Dan hanya dua itu. Setelah itu aku off-kan aplikasi bolo. Off-kan aplikasi, kemudian sampai dengan aku tidur. Terus mau Jumatan. Nah setelah Jumatan itu cuacanya nggak mendukung bolo. Akhirnya aku putuskan untuk off bit aja gitu kan, off kan aplikasi juga. Dan sudah clear tentang taksi driver, tentang orderan diselesaikan dan pengalamanku hari ini bolo. Challenge hari ini, tantangan hari ini. Berikutnya yang akan aku sampaikan, ini aku sekalian keluar dulu bolo. Keluar dari aplikasi Chess gitu kan. Yang mau aku sampaikan adalah tentang filter tarif di Jogja bolo. Filter tarif di Jogja ini ketika aku dapat auto juga. Nah, ini setelah aku menyelesaikan orderan bolo, menyelesaikan orderan yang long trip dari hasil nyocol itu bolo, dengan pada jam 20.21 ini, setelah aku beres, maksudnya setelah urusanku dengan si customer beres, aku baru berpikir untuk, karena cuacanya cerah, waktu itu cuacanya Jogja juga cerah bro, sangat cerah. Kemudian aku putuskan untuk menghidupkan auto bro. Aku putuskan untuk menghidupkan auto. Jadi sebelum aku menghidupkan auto itu aku melihat dulu beberapa orderan yang ada di Jogja ini bolo. Nah, ini begitu aku mengaktifkan auto, langsung orderan otomatis ini masuk bolo. Dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro, Jalan Wijaya Baciro, menuju ke Masjid Al-Karim Tuntungan daerah Tahunan bolo. Dengan jarak perjalanan 2,9 km. Kemudian menurut aplikasi tiba dalam 2 menit bolo. Kita lanjutkan dulu bolo. Nah ini setelah sampai di lokasi bolo, setelah sampai di lokasi sudah ketemu sama si customer. Karena aku tidak tahu tentang daerah Jogja, aku nurut sama si customernya. Maksudnya mau lewat mana kak gitu kan. Dan dia mengarahkan seperti ini. Aku di titik yang ini hijau ini. Kemudian menurut map Maxim adalah di yang hijau lingkaran ini ke bendera ini bolo. Tapi aku mengikuti saja kemauan si customer. Nah, ini si customer merubah titiknya bolo. Maksudnya titiknya nggak dirubah, dia minta berhenti di sana gitu kan. Nah, aku berhenti di sana. Nah, untung ini belum aku close bolo. Untung orderan belum aku selesaikan.
Nah, setelah di bakso kuah ini, aku belum jadi pergi dan belum menyelesaikan orderanku. Si customer ini minta minta diantar ke titik lain gitu loh, Bolo. Di titik lain. Pak, kalau kalau minta diantar ke sana boleh gitu kan. Nah, untungnya kan belum belum aku selesaikan itu. Ya udah aku ikutin aja kemauan dia gitu kan. Karena dia orang luar Jawa, Bolo. Orang Nusa Tenggara gitu kan. Setauku ya, dari perbincangan di waktu jalan itu dia bilangnya dari Nusa Tenggara gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? Aku berpikir ya karena belum tak selesaikan ya kenapa tidak gitu kan. Karena arahku juga nanti ke arah sana mau balik lagi ke Salatiga gitu kan, Bolo. Nah, akhirnya aku anterin dia. Nah, terakhir di Kurnia Tour and Travel ini, Bolo. Ini aku closing di sini. Nah, kemudian di sini aku nah ini, Bolo. Ini selanjutnya kelihatannya aku mau mematikan auto dengan pertimbangan begini karena melihat filter tarif di Jogja dan adanya yang antar kota ternyata untuk perbaikan rating. Nah ini Bolo, ini adalah filter tarif di Yogyakarta, baik food shop, cleaning, food good, kemudian helper, delivery, baik delivery express dan baik express Bolo. Ini filter untuk Yogyakarta. Nah, di sini aku cuma memantau perbincangan umum chat PU-nya di Yogyakarta, Bolo. Jadi aku nggak sehelo, nggak apa, cuman mantau aja. Nah, ini Bolo. Aku memperhatikan di Jogja itu ada seperti ini. Dan ini ada dua, Bolo. Ada dua orderan baik ini reservasi kalau nggak salah ya, jam 00 Bolo. Dengan titik penjemputan di Pakuan Mall Yogyakarta, Jalan Kaliwaru Condong Catur, ke kos Bali Graha Residen. Ini berbintang Bolo. Dan yang perlu dipahami di sini adalah bukan tentang titik penjemputan dan titik pengantarannya yang jauh dengan Argo 1,660 ini Bolo, tetapi lebih ke pada notif di dalamnya, notif di bawah ini Bolo. Yaitu dia mengatakan bahwa order susah masuk, setting gacor akun Maxim, menghilangkan segala jenis pelanggaran, menjadikan rating jadi bagus di 99/100, bisa membuka rating driver baru menjadi bagus atau 99/100. Nah, kemudian di sini juga pembayaran setelah selesai chat WA. Ini orderan seperti ini ada dua Bolo setauku. Nah, ini yang kedua Bolo. Ini yang kedua dengan Argo 1520. Yang aku lihat sama Bolo, keterangannya berbintang, jasa kerja rating menghilangkan semua pelanggaran seperti PTO, PBO, RRO, menaikkan rating menjadi 99/100, proses hanya 5 menit, dijamin gacor, nggak capek nunggu orderan masuk terus, rating berubah, baru bayar, minat, ini nomor WA-nya, gitu kan. Yang perlu aku guys bawahi di sini Bolo, yang perlu aku garis bawahi di sini adalah bahwasannya
untuk bolo-bolo yang sedang bermain aplikasi taksi driver. Jangan pernah tertarik untuk menggunakan jasa rating. Itu. Kenapa? Satu, menurutku ini bolo ya, menurutku. Alasan pertama adalah percuma bayar, gitu. Percuma kita bayar. Karena apa? Itu bukan murni hasil kerja kita. Kedua, hal yang basic adalah rating itu hanyalah angka bolo. Hanya kumpulan angka rapor kita. Raport kita selama bekerja dengan aplikasi taksi driver ini. Percuma punya rating bagus kalau mental kita di lapangan lemah. Percuma kita punya rating bagus kalau itu ternyata bukan asli dari kerja keras kita gitu bolo. Itu menurutku. Jadi saranku untuk bolo yang lagi mainan aplikasi taksi driver, entah dimanapun berada, jangan pernah tertarik dengan jasa-jasa rating seperti ini. Itu hanya akan menipu dirimu sendiri. Pengalaman itu jauh lebih bagus kalau itu benar-benar hasil kita di lapangan. Termasuk dengan orderan yang seperti tadi yang aku ceritakan di awal. Dengan nyocol, dengan titik penjemputan yang seperti itu, kemudian kita ketemu customer dengan berbintang dan pelanggan tetap seperti itu, ternyata butuh diedukasi. Ya mungkin sebenarnya nggak butuh diedukasi dia. Mungkin yang dia butuhkan adalah tarif yang lebih murah gitu kan. Nah tapi kita harus profesional bolo. Kita ini kerjasama dengan sistem Maxim gitu kan. Kerjasama dengan sistem Maxim yang dia mensyaratkan potongan 15% di setiap orderan bro. Dan kalau orderan yang 15.500 menjadi 10.500 itu kan jelas 5.000 itu sudah 30% sendiri bolo. Itu benar-benar ya keterlaluan sih kalau menurutku. Bukan kalau sekedar dari biar nggak kena 15% itu masih agak logis. Tapi kalau dari 15.500 menjadi 10.500 itu menurutku sudah keterlaluan gitu kan. Jadi si CS benar-benar kalau menurutku gitu kan itu sudah keterlaluan dan seharusnya itu sudah layak ditindak. Cuman jujur aku nggak tega untuk bikin feedback, bikin laporan gitu kan dengan kondisi yang seperti Bolo lihat di video tadi gitu kan. Aku tidak bermaksud menjelekkan satu dan lainnya ya Bolo, tapi berdasarkan faktual seperti itu kalau menurutku itu nggak benar gitu. Dan aku sendiri bukan tipe orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan. Tapi ya yang penting dia sudah mau merubah menjadi lebih baik, maksudnya sesuai orderan yang benar itu bagiku sudah cukup gitu kan. Tapi kalau misalnya dilalah nanti dia kok kasih UN aku gitu kan. Nanti malam kita lihat perkembangannya di ratingku. Untuk perkembangan rating yang besok itu ya wow alam gitu kan. Mau tidak mau aku feedback gitu kan. Feedback kalau perlu datang ke kantor aku besok gitu kan. Kalau sampai terjadi apa-apa gara-gara itu dia berbintang dan pelanggan tetap tadi bolo. Karena ya gimana? Kita sudah berusaha baik, kita bahkan argo yang harusnya 15.500 pun aku nggak memaksakan, 15.000 juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau nanti sampai terjadi apa-apa ya mau tidak mau aku harus bertindak, harus tegas gitu kan. Oke, itu untuk yang filter tarif Jogja. Nah, ini ini hal menarik juga bahwa di chat PU setiap daerah itu punya apa ya? Punya cara orang membahasakan tentang Maxim bolo. Drivernya, maksudnya Kang ojeknya itu membahasakan tentang Maxim itu beda-beda. Contoh yang ini Yogyakarta bolo. Dari Rian Rusmawan ini, Bismillah Mbah Kosim, yuk di sini Mbah kasih tugasmu. Sedayu Gamping Ambar Ketawang uncal ke arah Bangun Tapan Mbah, gitu kan. Kosim yuhu tweng tweng gitu kan. Nah, kalau aku di Salatiga sering membahasakan Maxim dengan mak encim bolo gitu kan. Mak encim gitu kan. Karena ya itu ada yang membahasakan kosim. Kosim itu kan kohsim gitu kan. Seolah-olah itu Maxim itu dari Cina gitu loh. Padahal Maxim kan dari Rusia gitu. Nah, kalau aku membahasakan di sini
dengan mak encim bolo gitu. Jadi itu bukan ledekan atau apa, bukan. Itu cuman ya bahasa apa ya, bahasa gaul gitu kan. Bahasa gaulnya gitu, biar biar nggak terlalu tekstual gitu loh bolo. Nggak terlalu kaku gitu. Kalau kalau aku membahasakannya di sini mak encim, kalau di Jogja Mbah Kosim gitu kan. Itu seperti itu. Jadi jangan jangan keliru perspektif ya boleh. Oke, itu untuk tarif di Jogja dan tentang chat PU untuk membahasakan Maxim di berbagai daerah. Kemudian ini yang Ungaran boleh. Ini filter tarif Ungaran boleh. Ungaran itu Kabupaten Semarang dan ikutnya sudah Semarang juga. Karena setauku seperti itu. Filter tarifnya sudah serapi ini boleh. Enggak kayak di Jogja tadi kan ada yang di atas, ada yang di bawah gitu kan. Nah, ini langsung food shop, cleaning, food good, helper, bag sangat hemat, bag delivery, reguler, bag delivery express, dan bag express bola. Ini filter tarif di Semarang. Nah, ini juga bola. Yang perlu dipahami di sini jasa rating di Semarang pun ada bola. Jadi bukan hanya di Jogja, Semarang pun ada jasa rating seperti ini. Kita lihat ya. Dan ini tadi ada dua loh bolo. Ya kan? Jasa perbaikan akun amanah terpercaya sejak 2023. Setting gacor, menghilangkan segala jenis pelanggaran, membuka rating review baru menjadi 99. Pembayaran akhir setelah selesai. Ini ada dua orderan seperti ini bolo. Dan jujur saja melihat hal seperti itu membuatku tidak nyaman sama sekali bolo. Dan tidak tertarik untuk on bid di Ungaran bolo. Karena selain panas ya, itu karena dengan adanya orderan seperti itu yang tidak dibersihkan oleh pihak Maxim Semarang, menurutku itu ya aku pribadi merasa risih gitu loh bolo. Dan sekali lagi aku mengingatkan untuk bolo-bolo yang lagi mainan aplikasi taksi driver, jangan pernah sekalipun eh, menggunakan jasa seperti itu, karena itu sejatinya itu hanya merugikan dirimu sendiri bolo, karena kamu tidak dapat pengalamannya bagaimana menjadi tukang ojek gitu kan. Tidak mendapatkan pengalamannya di lapangan bagaimana caranya menjadi tukang ojek, bagaimana pengalamannya kamu mengumpulkan angka ratingmu gitu loh bolo. Dari yang tadinya 1/berapa, kemudian 2/berapa, kalau nggak salah sih keluarnya rating itu kan setelah dapat 30 orderan gitu kan. Jadi 30/berapa atau nanti bisa 50/berapa. Itu nggak kalian dapatkan, rugi bolo. Karena pengalaman itu nggak akan kembali lagi gitu kan. Maksudnya kita nggak mungkin memulai lagi gitu loh. Karena setauku akun itu satu nama ya untuk satu orang. Akun Maxim ya, akun taksi driver itu setauku satu nama untuk satu orang gitu. Dan misalnya naudzubillah min dzalik ya amit-amit kita sudah ke PM gitu, kita udah nggak bisa jalanin aplikasi taksi driver itu dengan nama kita sendiri gitu kan. Amit-amit ya bolo ya. Itu. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Eh, Solusinya paling ya kita joki punya akun orang gitu kan. Nah itu dan aku tidak menyarankan itu. Jadi kalau kalau bisa itu kita menjalankan profesi Kang Ojek ini memang benar-benar pure gitu loh. Benar-benar murni dari nol itu ya kita jalani, prosesnya kita nikmati gitu loh. Ya kalau capek ya istirahat dulu, nggak usah on beat seperti itu. Oke, begitu Bolo. Ternyata sudah 44 menit. Wah, ini rekor baru Bolo. Rekor baru aku bikin konten ya. Lama sekali karena memang yang kita bahas lumayan banyak hari ini. Tentang orderanku hari ini, update rating, kemudian filter tarif di Jogja dan Semarang Bolo. Mudah-mudahan bermanfaat dan aku cuman sekali lagi aku mengingatkan bahwa kontenku ini tujuan utama awalnya adalah untuk file pribadiku gitu kan. Jadi bukan aku ngonten ini bukan bukan untuk nyari AdSense ya awalnya ya bolo ya. Bukan untuk itu tapi lebih tujuan utamanya adalah untuk file pribadiku dalam arti pengalaman hidupku selama
saat ini menjadi tukang ojek. Begitu Bolo. Sesederhana itu. Nah, masalah akhirnya nanti berkembang menjadi ini bermanfaat untuk bolo-bolo yang sedang menjalankan aplikasi taksi driver, ya alhamdulillah gitu kan. Ambil manfaat baiknya gitu kan, buang buruknya gitu. Seperti itu Bolo. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.